Oke, halo semuanya. Terima kasih teman-teman yang udah meluangkan waktu buat ikutan di event kali ini, gitu. Dan kita kedatangan speaker yang keren banget, gitu. Em, Mungkin aku coba share screen bentar ya. Share screen, escape share, and display. Oke, cool. Oke, jadi kali ini Probolinggo Front End tuh mau eh, kita ngadain event TED Talk gitu buat ngobrolin hal-hal yang terkait tentang software engineer front end. Dan kali ini kita kedatangan Om Ju dari eh, Hijrah. Oke, sebelumnya program front end eh, adalah part of Gatherloop gitu. Dan kita di Gatherloop memiliki eh, memiliki beberapa eh, ya komunitas yang bisa kita tempat menjadi tempat kumpul dan berproses bareng di sana gitu. Oke, terus kita untuk yang per bulan front end itu kita launch di bulan September 2023 itu dan eh, data alarm 30 menit. Ya, ini list kegiatan yang udah kita jalani gitu. Jadi yang pertama kita launch itu em, untuk event pertama itu aku yang isi gitu. Eh, dan event selanjutnya eh, ada Mas Ibe gitu dan eh, event terakhir di bulan Desember kemarin itu ada Mas Aka yang ngisi tentang eh, skema integration eh, antara ya dengan menggunakan OpenAPI gitu. Oke. Goalsnya apa? Sebenarnya Probolinggo Front kita punya goals itu biar apa ya menjadi tempat berkumpul untuk teman-teman yang interest ke front end dan kita ingin belajar bareng dan ya banyak jadi tempat apa ya tempat relasi lah buat teman-teman gitu. Terus untuk teman-teman yang di Probolinggo ini ada satu quotes yang menarik gitu yang bisa kita ambil intisarinya yaitu jika kita ingin belajar cepat gitu maka jalannya sendiri. Jadi jika kita ingin belajar jauh maka eh, kita ingin berjalan bersama-sama gitu. Mungkin itu yang oke dariku itu untuk awal dan aku coba serahin ke Mas Dani lagi. Thank you. Alright, cool. Oh, oke. Aku nggak expect kamu bakal share screen now. Thank you udah persiapannya buat buat sedikit ngasih konteks buat teman-teman ya. Jadi, bentar, aku bisa spotlight diriku. Right, cool, sebentar. Oke, jadi kesempatan kali ini kita agak hal beda nih. Kalau sebelumnya kita bahas soal hal-hal teknis gitu ya, dimana kita bakal yang sebelumnya dibahas soal Open API segala macam. Kita sekarang ini akan bahas hal yang nggak begitu teknis banget, tapi related dengan kita as a software engineer gitu. Yaitu bahas soal how aku lupa judulnya. Yaitu ya. Sulit memang. Nah, itu menarik banget intinya kayak gimana menjadi seorang jurnalis itu tuh berimpact terhadap kita sebagai seorang software engineer gitu. Karena memang nggak dapat dipungkiri teman-teman ya. Kali ini gitu ya, industri saat ini gitu. Ya, itu kebanyakan memang specialized semua. We are living in the specialized era gitu kan. Kayak front end, back end, data juga di data science, data engineer, data analyst segala macam gitu. Nah, eh, itu kan kayak terkesan paradoks ya. Sekarang eranya ada specialized gitu, tapi ternyata di satu sisi menjadi generalis juga ternyata juga menguntungkan dan bermanfaat bagi kita untuk keseharian sebagai software engineer gitu. Dan kali ini yang bakal kita bahas itu, thank you Zainal udah spill judulnya Breaking Boundaries, Empowering Generalists to Drive Innovation in Platform Front End gitu spesifiknya gitu.
Ya, aku bakal menemani dan memoderatori sesi kali ini gitu ya. Jadi teman-teman nanti kalau misal ada pertanyaan apapun itu, nanti aku coba moderatori kayak gitu. Oke, without further ado dan tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke sesi sharingnya gitu dari Mas Juang, karena itu memang sesi yang paling utama sharingnya gitu. Dan kita pada akhirnya bakal nanti sesi Q&A, tapi yang paling utama mari kita coba lebih dahulu mendengarkan bagaimana sharing tentang hal ini gitu. Oke, mungkin dari Mas Juang bisa langsung memulai dan bisa share screen nggak ya Oke, karena udah jadi co-host gitu. oke. Ini kayaknya gue harus quit dan reopen karena gue baru install Zoom. Jadi baru di twin enable si ininya. Siapa si preference-nya. Bentar Oh, ya. permissionnya Gue ya, masuk ya. aja. Oke, bentar Oke, ya. siap Mas. Alright. Punten, aku lupa judul. Parah, parah Dani. Judulnya bahasa Inggris kayak empowering apa segala macam gitu. Oh ya, teman-teman, ini aku udah ngirimin untuk link Slido ya. Kalau misal nanti ada something yang mau ditanyain, gitu, bisa tulis aja di link di Slido-nya gitu. Thank you. Siap, thank you Nal. Itu yang buat sungkan-sungkan nanya langsung ya, tapi Mas Juang request minta tolong jadiin co-host Mas Juang, Oh, udah ya. teman-teman. Ntar, Oke. Halo Mas Ju. Mas Jo belum ada ya? Oh belum ya? Barusan Belum ada request di... Tes, requestin. Barusan request. tes, Oh ini sore. Oh udah ya. masuk. Udah masuk ya, sore. Oke, bentar Sore. aku jadiin. Harusnya udah. Oke. Alright. Oke, ini sebenarnya lo kenalan dulu. Nanti kita ada sesi kenalannya. Gue mungkin pengen ngejelasin dulu kenapa gue pilih judul ini gitu. Kayaknya 2 weeks ago akan nanya gitu dan gue jawabnya agak telat. Itu kayak Mas mau ngobrol nggak di Probolinggo Dev soal front end, specifically karir ngebantu karir teman-teman yang pengen masuk ke front end platform gitu. So, gue pikir kayak jawaban itu, pertanyaan itu atau jawaban yang pengen gue kasih itu agak kurang kurang pas gitu kalau ngebantu karir indirect gitu. Tapi gue pengen ngeliatin kayak betul kata Dani tadi, kayak kita hidup di dunia yang sangat terspesialisasi gitu. Kalau masuk ke engineering, software engineering jobs gitu, trennya mulai bergeser dari yang tadinya nyarinya itu engineer yang bisa bisa benerin mesin fotokopi, bisa benerin macam-macam gitu. Masuk ke server segala macam, sekarang udah mulai spesialis nih. Ada yang di front end, ada yang di back end, ada yang di data dan segala macam gitu. Tapi gue pengen balikin lagi gitu, karena waktu Aka ngobrol sama gua gitu, ada beberapa hal yang menarik gitu. Ada satu tulisannya Pak Iwan, Profesor Iwan Pranoto gitu. Dia dia cerita, kalau nggak salah, dia cerita soal pendidikan umum lah, membela pendidikan umum gitu. Dan kalau dilihat catatan kakinya, sebenarnya dia berusaha membawa konteks dari buku judulnya Range, bukunya Epstein, itu spesifik soal lagi-lagi generalis gitu. Dan dia melihat bahwa lagi-lagi apakah sebenarnya dari awal ketika kita masuk ke S1 gitu, kita beneran harus terspesialisasi gitu. 4 tahun spesialisasi. Apa problem dari spesialisasi itu sendiri di pendidikan umum? Ya, kurang lebih kayak gitulah ya. Terus gue juga melihat di sepanjang karir gue, juga ada relasinya nih di engineering, capacity orang untuk bisa berpikir relatively generalis di sini, sama yang spesifik gitu. Oke. Dan ada beberapa bacaan lainnya gitu. Kalau teman-teman juga pengen baca, mungkin tulisannya Yuval Harari, 21st Lesson from 21st Century gitu. Itu juga relate loh sama pernyataan ini. Dan ada sedikit sentuhan-sentuhan AI di sana. Oke, mungkin kenalan dulu. Gue siapa gitu, kenalin. Ini foto diambil ketika gue pertama kali memulai karir sebagai software engineer, 6 tahun lalu kurang lebih. Ini sekarang gue kerja di Hijrah Group as principal engineers gitu. Mungkin lebih banyak orang lihat kayak, oke, principal engineer di sini spesifik banget di bagian front end. Iya, gitu. Tapi mungkin ada banyak yang dikerjain yang relasinya more or less front end dan luas dan dalam. Jadi ya two different things. Oke, lanjut. Jadi central thesis dari jadi judulnya itu adalah, menurut gua generalis itu punya competitive advantages over spesialis karena dia punya
ability atau adaptability untuk bisa melihat koneksi dari domain-domain yang berbeda gitu, yang kelihatannya nggak nyambung. Oke, ini kurang lebih bukunya yang tadi gue bilang gitu, kayak eh, di buku ini gitu, Epstein argues gitu. Kurang lebih inilah tulisannya gitu. Mungkin gue cerita balik lagi ke 2011-an gitu. 2011-an itu ada beberapa buku yang gue baca yang menarik adalah, mungkin ada yang pernah baca, kalau nggak salah Outliers. Terus apa, ada beberapa konsep yang lain itu kayak deliberate practice, 10,000 hours dan segala macam. Di sana tahun itu begitu apa ya? Begitu euforianya itu begitu menarik karena kelihatan nih kita bisa unlock gimana caranya membuat seseorang itu menjadi ahli di satu bidang. Gitu. Ya, menjadi spesialis gitu. Jadi mereka tuh memang harus dilatih. Tapi cara latihannya kayak gimana? Cara latihannya itu harus deliberate artinya. Apa sih deliberate latihan di sana adalah ketika lu misalnya pengen jadi, contoh di sana ya di buku itu kalau nggak salah Tiger Woods gitu. Jadi Tiger Woods itu latihannya itu latihan apa, golf gitu, dan dia jadi champion dalam waktu, dalam umur yang relatif muda. Ya dia beneran belajar wide range of skills di latihan golf itu sendiri, ya fitnessnya, ya posisi tangan dan segala macam. Kalau dia salah posisi tangannya dan segala macam itu harus dikoreksi gitu. Jadi memang ada proses koreksi secara terus menerus gitu selama 10.000 jam gitu, dan dicek kayak games gitu. Untuk bisa jadi badannya besar berarti ability ini lu naikin, ini naikin, tuning semua. Jadi beneran fokus ke satu subjek spesifik. Itu ternyata juga dialami sama musisi yang lain gitu. Kalau nggak salah Beethoven dan segala, Beethoven juga punya cara latihan yang relatif mirip gitu. Di buku ini, menurut gue ini bukan antitesisnya gitu, tapi kita coba ngelihat distribusi normal dari orang yang memang profesional dan kita anggap dia jenius di bidangnya gitu. Di buku ini malah merepresentasikan hal yang berbeda di sana. Iya, betul bahwa spesialisasi itu penting gitu. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah yang kita ketemuin orang-orang yang memang expert di bidangnya itu adalah orang-orang yang spesialis dan memang dibentuk dari kecil gitu. Dia ngasih contoh juga beberapa itu, kalau nggak salah chess player, gue lupa namanya siapa, yang memang dilatih dari kecil tuh nama bokapnya, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, bukan sih yang muda, mereka udah jadi master chess gitu. Tapi ya di sini dia ngeliat bahwa ada loh orang-orang yang memang belajarnya itu umum, apapun gitu. Contohnya di sini ada pemain bola atau tenis player gitu, yang dia olahraganya itu tidak hanya latihan tenis panjang waktu gitu. Dia main bola, dia main volley, dia main basket, semuanya itu dia dia pelajarin. Ya, kenapa? Karena dia enjoy aja mainin itu. Itu sampai akhirnya dia menjadi profesional tenis player itu di umur yang tidak lagi muda gitu. Mungkin pada atlet-atlet yang lain prime time-nya itu adalah umur berapa? 20-an, 23, segala macam gitu. Dia mulai relatif tua gitu di sana. Dan dia melihat bahwa orang-orang kayak gini itu lebih umum dibanding orang-orang yang memang terjun di spesialisasi awal gitu. Jadi kata kuncinya adalah spesialisasi awal atau late specialization gitu. Nah, late specialization dan mau nggak mau mereka jadi generalis karena dia coba mana macam itu lebih umum. Ini kurang lebih central thesis dari bukunya. Oke, terus apa hubungannya sama yang kita pengen bahas kali ini gitu? Sini kan ada roadmap gitu. Mungkin teman-teman di sini juga sering banget nih buka ini. Coba kita lihat ya masing-masing di ya kita coba lihat di sini kayak kalau mau mulai front end, kalau nggak salah nih roadmap ini dibikin sama community untuk bisa ngeliatin kayak apa aja yang perlu teman-teman pelajari untuk bisa jadi front end gitu. Di situ ada internal, intinya dia bedain antara fundamental sama framework spesifik. Kayak internet lu harus tahu gimana cara internet bekerja, apa sih HTTP dan segala macam itu juga dipelajarin di sini. Terus kayak eh, apakah ini penting untuk teman-teman ikutin? Lagi-lagi ini harusnya specifically well adjust sama kebutuhan teman-teman ketika teman-teman belajar, teman-teman kurangnya di mana. Ini tetap perlu gitu jadi. Tapi dari awal membatasi diri. Jadi gue bedain kayak ketika dari awal membatasi diri, oke, gue pengen jadi front end platform misalnya. Apakah gue beneran harus specifically belajarnya itu front end terus gitu? Ternyata enggak gitu. Di sini mungkin gue pengen tanya dulu, sekalian sesinya agak-agak ini ya, agak-agak fluid aja. Menurut teman-teman, kerjaannya front end platform itu ngapain? Ada yang bisa kasih jawaban?
Halo? Ya, boleh chat aja teman-teman opininya. Heeh. Kayaknya gimana caranya balik ke Zoom? Escape mungkin Oke. Mas. Hah? Bisa Skip. escape ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, gini aja deh. Kelihatan nggak chatnya Mas Oke. Bang? Chatnya. Chat teman-teman. Kalau nggak aku coba bacain sih. Oke. 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 Oke, mantap. Bikin tooling. Oke, ini menarik nih. Ada bikin tooling, ada benahin React, ada menampilkan UI, desain UI UX website, mendengarkan keluhan engineers. Yang paling masuk benar, ini semua nggak salah gitu. Satu bikin tooling, ya gitu di platform front end gitu, kita juga bikin tooling. Kita benahin React, kayaknya benahin React itu gimana nih? Benahin React PR ke React-nya atau benahin React di code base-nya kita. Kalau di code base-nya kita ini benar. Nampilin UI itu part of job gitu, bisa jadi benar dan bisa jadi tidak gitu. Implementasi UI UX, yes. Yang kedua mendengarkan keluhan engineer, debugging, deployment server juga buatin API. Oke, jadi banyak nih. Jadi ini nggak spesifik ke front end. Yang menarik di sini adalah kayak implementasi desain UI UX website. Itu yang sangat spesifik biasanya yang dipersepsikan kayak oke kalau lu di platform front end biasanya pasti nggak jauh-jauh dari UI UX juga dong gitu. Karena nah, di sini ada hal yang specifically membedakan antara si platform front end sama non platform front end gitu. Jadi kalau di company biasanya ada dua jobs yang berbeda gitu. Satu itu adalah product engineer gitu. Jadi product engineer itu biasanya ngapain? Product engineer itu biasanya ngedeliver apa yang udah kita pengen buat, kayak fitur-fitur apa yang pengen kita buat, terus deliver itu langsung ke real usernya gitu. Platform front end biasanya kliennya kita itu bukan customernya langsung, tapi klien kita itu adalah engineer atau business unit gitu, atau business as a whole organizationnya gitu. Jadi kayak, oke, teman-teman front end ini kita bikinin apa ya supaya mereka bisa jadi jauh lebih produktif dan segala macam. Itu biasanya si platform engineer. Oke, ini ada beberapa hal yang sebenarnya satu satu pertanyaan yang masuk ke gua gitu. Ini gue compile aja dari banyak orang gitu datang gitu kayak, mas 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 gitu kayak gimana sih cara kita speeding up release cycle? Menarik ya, padahal kan di sini platform front end ya. Terus yang ditanyain adalah gimana cara kita speed up release cycle-nya nih. Terus gimana cara kita buat aplikasi kita lebih reliable ya. Terus selanjutnya gimana kita increase developer productivity dan selanjutnya itu di sini nggak mention sama sekali soal UI UX gitu ya. Biasanya karena ini problem yang real dialami sama organisasi biasanya. Kayak, oh, release cycle gimana ya gitu. Berarti sebenarnya ada kebutuhan untuk kita bisa ngedistill informasi ini jadi manageable tools atau teknologi atau practice yang akan kita bawa gitu. Perlu perlu taunya banyak gitu, kayak nggak melulu soal UI UX atau React gitu. Meskipun itu adalah spesialisasi kita gitu. Pertama, biasanya gue bakal bakal bawanya itu satu kayak maksud ini gue coba satu pertanyaan gitu kayak speed up itu apa sih? Berarti kita harus coba datang dengan problem definitionnya dulu gitu. Yang dimaksud speed up itu apa ya gitu? Gimana definisi speed up segala macam. Yang kedua siapa aja yang tertarik sama ini? Stakeholdernya siapa aja gitu. Jadi stakeholdernya pada case gitu speed up berarti kita perlu identify nih. Oke, stakeholdernya itu yang butuh cepat itu adalah satu product managers yang biasanya owners. Habis itu QA biasanya perlu ngecek segala macam. Terus kita juga perlu ngecek bottleneck-nya ada di mana gitu, apakah di developernya atau di QA-nya dan segala macam. Terus kita juga harus ngomong kayak gimana cara kita measure it. Kalau kita udah ada come up with the solution, gimana kita bisa measure ini. Even sebelum kita eksekusi, kita harus bisa measure. Speed up itu kita dari posisi mana mau ke posisi mana. Kita cari cek deltanya. Terus kayak baru selanjutnya adalah tools apa yang pengen kita pakai. Be it React, be it non React, be it in a front end, be it on outside of front end stuff. Speed up. Mungkin kalau kita fokusnya itu sebagai orang yang sangat spesialis di sana, bisa kita bakal mulai dengan teknologinya gitu kayak, problemnya speed up, ya udah pakai Next.js aja gitu kalau di front end gitu. Oh speed up, ya udah kita pakai Remix aja, Remix katanya lebih cepat daripada si Next.js gitu. Padahal application legacy kita ada gitu. Kita bakal mulai, oke bisa jadi Webpack ini yang masalah gitu. Kita langsung mulai kayak drilling down ke sana gitu. Oke, gimana kalau ini code push-nya kita pakai Expo aja. Oh, gitnya salah segala macam ya. Ini semua problem
problem yang perlu di-identify. Kadang kita tidak bisa mulai langsung dengan spesifik teknologi karena kita familiar sama ini gitu. Tapi bisa jadi kita ngambil inspirasinya dari sini gitu. Jadi bayangin bahwa teknologi ini, perusahaan-perusahaan ini datang dan eksis karena mereka berusaha menyelesaikan specific problems. Bisa aja dengan menggabungkan problem-problem yang di-solve sama spesifik company, spesifik produk ini, kita bisa nge-solve masalah yang tadi tuh, speeding up. Di sini gue pengen liatin kayak apa yang kita come up with yang eksplorasi tadi. Jadi waktu di kasusnya company kita di Hijrah gitu ada problem di mana kita pengen speeding up development kita gitu. Speeding up development, bukan development ya, speeding up rilis kita gitu. Karena rilisnya waktu itu perlu dipercepat lah. Gimana cara kita mempercepat ini ya gitu. Sementara kita tahu kita perlu pick low hanging fruit yang sebenarnya bisa impact the whole teams gitu. Akhirnya gue narrowing down masalahnya itu adalah masalah komunikasi nih. Kadang developer udah selesai, tapi bahwa changes-nya itu tidak bisa dicek sampai akhirnya developer itu nge-build sisi rilis APK-nya gitu. Terus akhirnya dia publish itu ke grup, dia mention semua orang di dalam channel itu, ini APK yang baru ya. Terus nanti QA-nya ngecek, habis QA-nya ngecek, terus dia lihat kayak, mas ada bugs di sini gitu. Nah, ada bugs di sini, terus akhirnya dia benerin lagi, dia bikin lagi APK-nya, jadi waktunya lama untuk communicating itu. Pertanyaannya itu adalah mungkin kalau teman-teman lihat di sini ada spesifik teknologi yang mungkin udah menyelesaikan masalah itu. Bagi gue adalah Expo gitu. Nah, Expo kan bagus ya cara kerjanya. Kenapa kayak setiap kali lu bikin, habis itu lu publish ke Expo Store-nya, terus kalau lu pengen rilis ya lu tinggal publish ulang gitu ke sana dan developer yang pakai Expo Go-nya, dia tinggal nge-reload terus akhirnya dapet yang baru gitu. Jadi dia kayak experience-nya kayak web gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah teknologi yang kita pakai itu adalah spesifik pakai React Native gitu. Tapi kan di React Native nggak bisa pakai Expo gitu. Kalau kita pakai Expo berarti kita harus rewrite lagi aplikasi. Kalau kita pindahin terus kita cek native modules-nya mana aja yang kepake dan segala macam gitu. Itu nggak bisa langsung kita replicate dalam waktu singkat. Oke, itu nggak possible di case-nya kita. Terus apalagi yang kita bisa cek? Oh, kita tahu kalau kita bisa ngerilis JavaScript only. Ada App Center kerjanya itu bisa kita code push gitu. Oke, kita punya satu teknologi nih namanya code push. Code push itu bisa ngerilis JavaScript-nya. JavaScript-nya punya version. Gimana kalau kita menggunakan application ini, apa sih code push-nya? Tapi ada lagi yang menarik. Oke, gimana bentuk rilisnya gitu supaya bisa itu berarti mau nggak mau kita pick up Git gitu. Terus kita pakai GitHub gitu. Gimana caranya supaya ini semua bisa working together closely gitu. Jadi waktu pas ngerjain front end platform, kita beneran distill masalahnya bukan masalah front end tapi masalah besarnya apa? Oke, rilis supaya teman-teman bisa ngelihat itu. Dari sini akhirnya kita pick up several technology, Expo as inspiration, React as a tooling gitu. Terus kita lihat si App Center sama Git itu as a tooling yang ngebantu kita untuk ngedeliver maunya kita gitu. At the end apa yang kita buat ini salah satunya dari yang apa udah kita buat. Kalau dilihat di sini ini yes. Jadi kalau gua back sedikit ke sini, ini bayangin ini adalah aplikasinya gitu. Ini adalah aplikasinya gitu. Ini udah jalan di kita di production, di development maksudnya. Terus kita pengen agak-agak fancy gitu. Teman-teman dulu sempat pakai kalau pakai Line tahu kalau kita bisa shake terus kita bisa add friends gitu. Di aplikasi kita itu yang staging itu kita shake nanti setiap kali ada changes yang masuk di main kita beneran bisa ngelihat tuh perubahannya apa gitu. Kita lihat, kita change deployment-nya. Dari sini kita tahu PR yang masuk ke main apa aja gitu. Kita bisa pilih. Dalam case ini stakeholder yang bisa dibantu siapa? Satu tim produk. Jadi tim produk cukup melakukan hal itu untuk melihat developernya udah changes-nya ada apa aja di dalam code base-nya kita. QA bisa ngetes atomic. Kenapa? Karena dia bisa ngecek, oke, di sini ada hooks-nya doang yang berubah. Di sini ada dia ngerubah button ini, di sini ada API call baru, di sini ada mock segala macam. Whatever itu bisa dicek satu-satu. Jadi dia beneran bisa ngasih tahu kalau Mas, changes lo yang ini bikin bugs ini loh. Jadi dia benar-benar bisa specifically picking up satu changes untuk ngelihat bugs-nya apa dan segala macam gitu. Dan kalau pengen demo jadinya juga gampang gitu. Jadi kayak tim produk datang ke developer, jadi communication-nya ke unlock di sana untuk bisa mengkomunikasikan hal yang sama. Ini change, tadi kalau change di download terus sudah selesai, maka dia langsung bisa tampilan itu baru. Gitu. Ini ada tambahan di sini ya, tambahan di atasnya tadi.
nih specific changes, pengen revert segala macam, kita bisa ngeliat di sini gitu. Jadi communication-nya itu terjalin gitu. Nah, key point-nya apa di sini adalah key point-nya adalah bahwa meskipun teman-teman ada di front end gitu, tapi teman-teman harus coba melihat melihat kalau di platform itu biasanya adalah kita melihat masalahnya itu sebagai sebuah masalah yang kita kadang cenderung agnostik terhadap teknologi apa yang mau kita pakai as long as it solve our problems gitu. Terus lagi-lagi kita perlu refer back ke hard skills kita gitu. Oke, di front end ada tools ini gitu. Terus ketika ada perlu deployment dan segala macam, maka kita akan coba improve itu sendiri. Mau nggak mau emang belajar. Misalnya kayak GitHub workflow-nya. Kalau memang ada urusan sama backend, kita bikin API-nya segala macam. So, yang penting problem itu solve gitu. Jadi jadi di case ini adalah bahwa teman-teman cukup harus cukup generalis enough untuk melihat masalah ini sebagai sebuah masalah dan tidak terkungkung oleh spesialisasi tadi. Tapi di sisi lain teman-teman juga harus sangat specialize di skills ini untuk bisa thrive ke sana. Gitu. Mungkin itu tema talknya gitu. Kalau ada question silahkan. Oke. Right. Udah. Gitu. Udah segini ya. Wih, Hmm. ternyata ada yang nobar juga ya, Kak, di kamu di sana, Kak? Nggak expect itu. Ya dong, nobar. Oke, teman. Siap. Oke, sip. Itu lebih tadi brief soal topik dan tema kali ini. Hopefully ya, seperti kita expect, kita lebih banyak justru sesi tanya diskusinya gitu ya. Yes. Dan ya, teman-teman yang mau tanya, tadi udah dikirim link Slido sama si Zainal. Thank you Zainal udah dibuatin. Atau pertama aku bakal coba prioritas mau tanya secara langsung nih gitu. Boleh. Kayak mungkin teman-teman boleh raise hand aja, ntar langsung speak up ya. Kalau emang mau tanya. Mati kah? Disi? Jadi mati Nah, lampu dan ya di atau sini. gimana? Gak. Sorry. Internetku, aku ganti pakai paketan ya. Sorry. Bentar. Switch. Kirain mati lampu Sebentar. lagi dan di tempatmu dan. Ya, sembari menunggu Dani, mungkin teman-teman ada yang mau tanya secara langsung. Oke. Kalau gak ada, Udah aku yang kedengar pengen belum? tanya nih. Oh, ini udah, Yes. tadi udah balik. Halo, udah kedengeran? Udah aman Aman Dan. ya? Oke, cool. Gimana? Aku coba Oke. prioritaskan teman-teman yang ini. Sebenarnya udah ada banyak yang tanya di Slido, cuman ya again aku coba prioritaskan yang mau nanya secara langsung karena ini ya kita Zoom jadi jauh lebih eksklusif ketika kita tanya langsung dan berkomunikasi secara langsung kan gitu. Gimana? Mungkin teman-teman ada? Tadi Aka kamu mau tanya? Oh ya, aku boleh tanya duluan nggak? Ya udah boleh. Boleh Gimana? dong. Boleh dong. Oke, siap. Nah, gini, ini mumpung ada Kameramu mana kah? Gilang ya. Apa? Kameramu mana? Kenapa Dan? Kameramu mana? Gak bisa, aku lagi di laptopnya nih, lagi pakai kamera oke. nobar. Oh ya, bisa diarahkan. Ya, ntar aku spotlight yang tanya ya. Aduh, lagi digeser. Tapi gak tahu nih lagi loading nih. Ya udah deh. Ya, jadi ini nih Juang. Jadi Yes. kan banyak ya, banyak teman-teman itu yang apa ya, berkarir as a front end dan mungkin karena passionnya itu adalah di ngoding gitu kan. Yes. Nah, putus-putus juga. Mati lampu kayaknya, Kak. Aduh. Parah. Aduh, Aka. Oke, mungkin gini. Bentar, kita tunggu bentar ya Mas Juwe. Kalau emang ternyata Aka stuck, Yes. kita coba ke Slido-nya aja. Gitu ya Mas Juang juga udah bisa akses Slido-nya belum? Udah ngeliat. Oke, sip. Oke. Oke, Aka putus ternyata. Oke. Udah balik. Oke. Ya, aku udah balik ya. Yuk, Kak. Oh ya, tadi sampai mana tadi keputusnya? Dari awal Dari aja. awal. Aku ngatain Dani, malah aku yang putus ya. Ya, jadi pertanyaannya adalah gini. Kan banyak teman-teman yang apa ya, pengen lah jadi
spesialis gitu kan, pengen jadi individual kontributor gitu kan, nggak ke arah manajerial gitu. Nah, banyak teman-teman yang tanya ke aku gimana caranya biar bisa ke arah sana gitu kan. Nah, yang aku tahu adalah ya udah berarti kan untuk ke arah sana kita harus punya knowledge yang dalam banget di front end-nya gitu. Kayak gak cuma tahu cara menggunakan sebuah tools, tapi benar-benar tahu why dan problem apa yang dia selesaikan gitu kan. Nah, cuma yang aku bingung itu sebenarnya kalau buat belajar sana kan tinggal ini ya, tinggal diulik lebih dalam lagi. Metode belajarnya ada banyak banget. Cuma yang aku penasaran, pengen tahu adalah kapan waktu yang tepat untuk kita memperdalam hal itu gitu. Apakah seorang junior gitu atau fresh graduate yang konteksnya itu sedang mencari pekerjaan gitu ya, masih belum full time gitu, lagi nyari pekerjaan. Apakah perlu sedalam itu belajarnya? Sudah harus sedalam itukah sampai harus tahu toolingnya, tahu why-nya, tahu how it works under the hood gitu? Atau hal itu tuh bisa nanti aja ketika mau persiapan ke senior gitu. Nah, atau gimana menurut Om Ju? Sebenarnya kita harus lihat beberapa konteks karena konteks ini pasti sebenarnya pergeseran konteks itu sering terjadi ya kayak. Jadi kalau mungkin mulainya di 2014, 2015 gitu, 2016 itu bakal beda konteksnya sama sekarang. Kalau kita lihat konteks yang sekarang terjadi itu adalah ada mungkin demand-nya software engineer tidak turun gitu, tapi mungkin udah jadi diverse ke multiple industri yang tadinya industrinya di IT spesifik sekarang udah enggak gitu. Terus yang kedua adalah adanya GPT, adanya adanya AI dan segala macam gitu. Kalau kalau lu pernah coba melakukan percakapan secara profesional sama mereka gitu, beberapa profesional karena dia berusaha ngebantu lu di kerjaan lu sehari-hari gitu. They're really good at it gitu. Jadi sebenarnya akhirnya barnya itu naik Kak sebenarnya. Bagi gue personally akhirnya barnya naik. Dia agak sedikit akan agak sedikit sulit untuk bisa masuk dengan skills yang ada di 2016 2017 mungkin gitu untuk bisa compete sama job market sekarang. Jadi kalau ditanya apakah sedalam mana atau itu perlu dicek. Tentu lu nggak bisa ngeceknya dari satu company, dua company gitu. Lu coba interview ke beberapa company, lu ngelihat apakah trennya bergeser atau tidak gitu. Nah, tentu akan menarik bagi teman-teman yang mau merekrut adalah ketika orang ini satu. Biasanya itu kalau kalau junior yang ku cari adalah biasanya kita knowledge bahwa hard skills-nya itu belum matang banget gitu. Tapi yang kedua adalah kemampuan dia untuk bisa belajar nantinya di kita kita ngomong ini kayak ini perubahan environment itu sangat sering kan teknologi yang berubah, adaptability itu makin penting itu apakah junior ini beneran bisa adapting with a new trend, with new way of works, terus udah punya cikal bakal tadi nggak critical dan segala macam. Hard skill tetap perlu gitu. Jadi ketika ngelamar sebagai front end, jangan anggap oh berarti kalau gue jadi generalis aja cukup gitu. Ya belum tentu gitu karena lo yang dilamar itu adalah si hard skills kan. Oh jadi sebagai front end gitu. Berarti emang perlu ya sebenarnya T-shape model itu tetap jalan gitu. Nggak bisa dalam banget tapi lo nggak broadening gitu. Ya karena yang lu apply itu kan spesialis ya ke sana gitu. Jadi paling nggak untuk bisa dinyatakan spesialis apa sih minimum requirement-nya? Tentu company by company beda. Gitu kayak ngelamar itu di Meta, ngelamar itu di Hijrah, ngelamar itu di company-company lain gitu, itu akan punya spesifik skill set yang di expect berbeda gitu. Tapi ya sambil sambil coba ngeliat itu adalah jasnya itu adalah dengan cara coba aja perbanyak interview sama orang luar supaya untuk bisa tadi self correcting kira-kira mana yang skill yang belum dipunya gitu. Ya mungkin itu kali kayak ya praktikal aja gitu, being praktikal di case itu. Ya. Berarti ini ya selain apa namanya pemahaman tentang teknikalnya yang perlu ditanamkan juga dari awal gitu, bahkan ketika awal-awal berkarir bahkan gitu ya, itu adalah kemampuan kita untuk bisa belajar dengan benar sehingga ketika ada perubahan teknologi, perubahan requirement dan lain-lain tadi, itu kita bisa adaptasi dengan cepat gitu ya. Lebih ke sananya gitu ya. Sehingga kalau misalkan tadi ada perubahan teknologi lah dari React ke teknologi yang lain gitu, popularitasnya berbeda. Atau pindah company gitu kan, pindah company dengan teknologi yang berbeda, dengan culture yang berbeda, itu bisa cepat. Nah, itu yang lebih
yang lebih penting gitu ya berarti ya buat teman-teman yang Yes, baru memulai karirnya gitu ya, instead of betul, betul. jago-jagoan atau jagoan-jagoan skill tapi ternyata cara Hmm, belajarnya gak benar sehingga misalkan jago banget di React-nya tapi ketika harus pindah ke teknologi lain dia gak bisa banget hmm, gitu. ya, gitu. Mhm. Ya, unless kalau bayangin Ya, ya. dirimu adalah seseorang entrepreneur yang pengen bikin produk gitu. Itu aku selalu ngebayanginnya gitu. Ketika masuk company kan berarti kan buy in with the vision, buy in with the things that the company build. Bisa jadi gitu, bisa jadi emang cuma pengen dapat duit aja gitu. Itu nggak masalah juga anyway gitu. Ya ketika masuk ya gue selalu placing me on that position gitu. Kalau company ini pengen bikin bikin produk yang sukses, kira-kira skill set gue itu masuk nggak sana untuk bisa bantuin dia kayak gitu. Jadi sebelum apply lagi-lagi riset dulu soal company-nya gitu. Kira-kira yang company butuhin itu di front end itu apa gitu definisinya gitu. Baru mulai dari sana cari kira-kira bullet points-nya apa nih kira-kira yang harus gue pelajarin untuk bisa keterima di sana misalnya gitu. Itu praktikal aja di sana gitu. Tapi ketika udah masuk ya lagi-lagi ya tadi harus adaptif terhadap teknologi apapun yang dipakai di sana gitu. Karena bisa jadi apa yang dipresentasikan itu tidak sesuai sama teknologi yang ada di company-nya gitu. Atau apa yang dipersepsikan itu beda gitu. Karena biasanya ya karena perubahannya itu cenderung cepet ya gitu. Ya, 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 ya. Hmm, Disesuaikan juga sama kebutuhan di hmm, mana kita ngelamar hmm, company-nya tadi gitu ya. hmm, 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 Ya, ya, ya. hmm. Nah, cool. Oke, Menjawab Nah, nggak, Kak? udah clear, udah clear. hmm, Sangat menjawab, mantap. hmm. Ya. Alright. Oke, kita Ada mungkin lagi beralih ke ini ya. Ini Slido. sampai ada yang sampai ada yang 8 nge-lag. Mungkin sebegitu relate-nya sama teman-teman Mas Jua. Oke, Yang oke. 8. Itu ya soal product engineer. Bedanya dengan software engineer apa gitu? Apakah ada mindset yang berbeda terhadap produk atau yang sedang kita Oke. buat sebagai software? Ya. Gue tidak mempermasalahkan. Jadi gini, lagi-lagi disclaimer-nya adalah bahwa tidak ada yang lebih baik apakah produk atau platform engineer. Semuanya punya part penting di dalam company gitu. Nggak semua company bisa afford principal engineers gitu atau orang-orang yang spesifik misalnya ngerapihin toolingnya platform engineer angin platform front end engineers itu nggak semua company ada gitu. Oke, dalam konteks yang tadi gue bilang si product engineers itu adalah teman-teman yang biasanya langsung berurusan sama real user gitu. Kayak misalnya bisnis punya direction tertentu, misalnya, oke kita pengen rilis fitur chat gitu di application kita. Maka perlu ada yang ngerjain, perlu ada yang melakukan PR di sana ada banyak stakeholdernya juga dari stakeholder dari bisnis ke project managers. Nah, engineers yang dimaksud di sini adalah si product engineers gitu. Mereka nge-solve specific problem untuk bisa nge-deliver itu. Terbayang? Gitu. Itu bedanya gitu. Si platform engineers usernya biasanya kalau di case-nya gua kemarin itu adalah case-nya itu bisa langsung ke bisnis atau lebih sering itu adalah developer. Jadi kayak ada problem yang misalnya gitu kayak, oke, bayangin di dalam sebuah company bisa ada 10 produk gitu. Dan 10 produk itu perlu ada yang make sure bahwa produk itu dibuat dengan standar yang sesuai sama apa yang kita pengen achieve gitu. Maka si platform engineer itu akan memastikan bahwa standarisasinya itu benar gitu misalnya. Satu. Yang kedua, gimana caranya supaya ketika bikin produk yang lain itu tidak makan waktu yang lama gitu. Berarti kita kulik tuh gimana caranya bikin produknya itu cepat gitu. Dengan praktis yang kita punya, gimana cara bikin komponennya segala macam. Ya itu semua di itu. Jadi emang ujungnya ujungnya itu adalah kita nge-serve-nya itu adalah developer gitu. Matrixnya bisa productivity, bisa cost reduction dan segala macam itu. Tapi most of the time yang gue kerjain biasanya itu ke productivity gitu. Mungkin ini gimana supaya engineer lebih produktif gitu. Apakah gue perlu bikin abstraksi A, B, dan C gitu. Mungkin Dani dan Aka pernah kerja dan kerja bareng sama gue gitu. Mungkin mungkin standpointnya lebih ke sana gitu. Jadi Dani itu sebagai klien gue gitu. Ada isu apa Dan gitu. Oh ini Mas Ju A B C D gitu. Oh gimana pengen nge-solve-nya? Masalahnya kayak gini ya. Biasanya pasti ngoding normal gitu yang dia dari Figma terus dirubah ke slicing UI terus deliver gitu. Biasanya kayak tapi gue sering melakukan hal ini Mas. Nanti baru datang itu consult. Oh, kalau kayak gini kayaknya kita bisa permudah itu dengan ini deh. Bikin POC-nya, bikin RFC-nya, bikin prototype-nya untuk bisa jalan kayak gini kira-kira solve-nya. Ketika udah solve, baru loncat ke sana gitu. Apa efeknya buat Dani sebagai product engineer? Akhirnya dia bisa nge-deliver value-nya ke customer jauh lebih cepat daripada sebelumnya gitu. Yang biasanya misalnya
dia selesai itu dalam waktu satu sprint, which is itu 2 minggu gitu. Sekarang setengah sprint udah selesai gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan dari bisa lebih produktif untuk deliver value ke customer-nya lain gitu. Di sisi lain, ya gue terus akan improve itu supaya kita bisa bisa jauh menyelesaikan masalah yang lebih seru, bisa lebih iteratif dan segala macam. Mungkin itu yang gue maksud bedanya. Tidak tidak ada tidak ada apa? Tidak ada hal yang itu banget. Iya, iya, iya. Oke, itu terjawab nggak Oke. ya untuk yang menanyakan hal itu? Ini anonymous lagi, kenapa orang-orang Eh pada suka menyembunyikan yes. identitasnya ya? Heeh, Oke, yes. harusnya jawab sih, dan harusnya Heeh, kebayang. Kalau emang belum kejawab, teman-teman boleh melakukan pengakuan diri, ya. Nggak benar gitu, atau gimana ya, silahkan aja. Right, yes. cool. Ini sebenarnya juga ada yang nanya ini, Mas. Ini menarik menurut. Apa itu T-shape model, Mas? Dan mungkin aku mau extend pertanyaan ini ya. Kita tahu ada Yes. T-shape, ada P-shape, pie, Oke. P gitu kan. Jadi kayak dia dua doang. Tapi ada juga M gitu ya. Nah, pertanyaannya Oke. adalah apakah memang ya pertama mungkin T-shape model itu sendiri apa gitu. Kemudian Hmm, ketika ngomongin yang lebih melebar gitu kayak M gitu atau hmm, P hmm, gitu. hmm. Nah, itu apa ya? Kapan kita harus melebarkan sayap? Wih, bukan sayap sih. Melebarkan itu tadi gitu. Jika cuma satu doang yang nganjek ke dalam gitu, tapi juga makin banyak gitu. Apakah bisa dikatakan generalis itu justru yang M tadi gitu atau gimana gitu, Hmm. Mas? Oke, oke. Sebenarnya generalis itu pada konteks buku itu adalah bagaimana mereka memulai karir sebagai spesialis ujungnya gitu. Lu pengen jadi spesialis di A, biasanya orang mikirnya itu adalah lu mulai early specialization gitu. Dari awal lu udah harus sangat spesialis gitu, nggak peduli gitu. Bahkan kayak gini, bodo amat gitu. Ini kayak gini, bodo amat itu. Yang penting gue di front end-nya jago. Akhirnya lu oprek semua teknologi yang memang lu pakai untuk di front end gitu. Tapi pada kenyataannya lu nggak bisa kayak gitu kan. Kayak lu beneran harus melihat ini dari banyak suku, banyak apa, banyak banyak sudut pandang gitu. Dan mau tidak mau akhirnya lu belajar bukan hanya di front end gitu. Oh belajar sedikit di sini, belajar sedikit di sini, belajar sedikit di sini dan sini. Oke, yang dimaksud T-shape adalah satu adalah skills yang sangat dalam di satu bidang gitu. Kayak dia hard skills-nya apa nih? Lu jadi expert di sana gitu. Tapi jangan lupa bahwa menjadi expert di satu bidang aja itu belum tentu pas gitu. Karena lu harus tahu banyak hal di bidang yang lain gitu. Tapi nggak perlu sedalam itu gitu. Kayak tadi kalau gua ngeliat di front end mana, di front end roadmap itu tadi, kalau kita ikutin dari awal ke bawah, yang dia berusaha bentuk mungkin ya itu adalah T-shape model gitu. Jadi dari awal lu dipaksa untuk ngerti apa itu HTTP, apa itu internet, apa itu browser segala macam. Dan nanti di bawahnya itu hard skills-nya adalah apa itu React gitu. Spesifiknya lagi apa itu Next.js, spesifik lagi gitu. Sampai mungkin lo ngerti internal Next.js, mungkin ya. Dan itu nggak required untuk semua jobs tentunya gitu. Tapi ada ketika lo ketemu problems, itu akan ngebantu lo untuk melihat problems ini, oh mungkin akan lebih cepat kalau gue solve itu di sini. Daripada gue fokus di front end-nya, mungkin gue lebih fokus ke caching mekanismenya gitu. Ternyata itu lebih cepat gitu dibanding semuanya diselesaikan di front end, bikin caching sendiri, segala macam segala macam. Jadi T-shape itu adalah model di mana kita mikir bahwa ya hard skill itu penting dan perlu dalam gitu. Tapi jangan lupakan hal yang lain di luar itu. Dan gak perlu sedalam itu, yang penting tahu gitu. Jadi ketika mungkin paling relasinya paling gampang itu adalah ketika ngobrol sama orang di luar divisinya itu nyambung. Gitu. Kan enak ya kalau ngomong sama orang yang kayak gitu ya. Kalau lagi ngomongin produk, oh gue ngerti gitu. Kalau lagi ngomong sama orang backend, gue ngerti. Meskipun gue nggak bisa bantu banyak, tapi gue tahu gitu. Jadi nggak ada miscommunication di sana. Itu ngebantu lah di sana. Gitu. Oke, gitu dan itu terjawab Ya, nggak ya? Anonymous ya, lagi, jadi nggak tahu. ya. Yang Hmm. pertama itu, Mas, yang extend pertanyaan tadi, Mas, yang ke P, ke M gitu. Hmm. Ya, Hmm. itu yang related sama itu. Hmm. Itu Gimana yang gimana sih Fadil? yang Sorry, tadi Fadil. related sama P dan M. Kapan Oke, kita harus apa ya, membuat diri kita ke arah sana gitu. sejujurnya gue masih belum tahu apakah itu V dan M models itu mungkin kayak double specialization segala macam gitu. Tapi ya gue nggak tahu sih model itu. Tapi yang gue tahu adalah bahwa broadening your horizon is a must gitu. Mau nggak mau gitu. Mau nggak mau gitu. Dan itu akan ngebantu lo gitu. Kalau emang ternyata M shape itu ngebantu lo untuk sampai ke sana ya kenapa enggak gitu. Ya mungkin gue bisa ceritain kayak ada satu yang juga menarik gitu. Kenapa dulu tuh kayak gue setiap 3 tahun tuh ganti kerjaan. 3 tahun tuh. Bukan hanya ganti kerjaan dari front end ke back end waktu itu atau jadi apa gitu. Ya bahkan beda 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 apa ya? Beda profesi gitu. Dari teachers terus jadi
civil engineer, ada civil engineer jadi programmer gitu. Satu yang gue pelajarin adalah setiap bidang itu kasih kasih unik perspektif sama gue. Jadi kalau di sipil waktu ngerjain proyek MRT itu, gue dituntut untuk mikirnya itu cepet, gitu. Cepet aja gitu. Kenapa? Karena setiap decision gue itu matters gitu. Matters ke cost gitu. Misalnya kayak gue salah order konkret gitu. Konkretnya oke, gue pesan konkret tapi salah gitu. Dan itu langsung makan costnya besar gitu. Jadi beneran harus cepat gitu. Jadi kalkulatif cepat. Nggak perlu estimasi yang very langsung harus bagus gitu. Ya pakai estimasi yang kira-kira aja. Oh kira-kira kalau kayak gini oke. Tak 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 tak. Gitu. Ya pas di sini ke bawah gitu. Oh udah pakai ini aja gitu. Pakai ini aja gitu. Ya kadang itu ada yang salah dan sambil jalan itu learning. Itu sih. Jadi ya mungkin perspektifnya di sana adalah ya kalaupun mau M-shape atau apa gitu nggak ada salahnya gitu panjang gitu ya pakai waktu lo gitu biasanya 3 tahun. Siapa yang ngasih angka 3 tahun waktu itu ya lupa gue ada buku manajemen apa gitu ya kayak kata dia 3 tahun gitu terus spend di satu satu profesi kira-kira lu paling nggak lu udah tahu profesi itu ngapain. Alright, cool. Iya. Siap, siap, siap. Siaka komen. Oke, ini barusan ada yang nge-DM aku, Mas. Cuman dia kayaknya malu-malu gitu kan. Oke Dia oke nggak apa-apa. dia ngechat kayak bagi link Slido-nya dong gitu. Nah, aku kasih kesempatan nih secara eksklusif. Mungkin Arif mau langsung tanya nih, gitu. Kapan lagi mau berinteraksi sama Mas Juang gitu kan. Ya udah jauh-jauh nih. Gimana Arif? Mungkin mau tanya langsung daripada tadi minta link Slido aja. Ditembak langsung sama Arif tiba-tiba langsung AFK ya? Eh, Si Arif masih on nggak kah? Ilham mungkin lagi di samping Arif? Enggak ya? Nggak tahu Arif lagi belum ada di base camp ini. Nggak tahu ya. Oh Oh, lagi di alah. atas ini. I see, oke Dan, oke. Red, kamu nanya nggak? Udah di slide sih? Oh, udah di slide itu karena pertanyaannya. Oh ya udah. Ini tadi Mas Henda sempat open cam mungkin mau tanya secara langsung aku kasih kesempatan. Henda Jisauk Automation. yes. Kepencet tadi Pak. Mohon izin kepencet itu. Oh, Lanjut. oke. Ada yang mau dihubungin mungkin Mas atau so far so good? Oh, nih ada Rahmat Ramadan langsung open langsung angkat tangan. Mantap. Yuk, Oh, silahkan Rahmat, langsung kita langsung tanya aja, aku spotlight ya. Oke, ini sorry ya, aku lagi di kafe jadi mungkin agak rame. yes mas. Sebelumnya salam kenal Mas Juang, terus ada Mas Dani juga. Salam. Aku Rahmat. Backgroundku back end ya, jadi pengen tahu terkait front end di sini. Yang mau aku tanyakan, yang pertama, kayaknya satu-satunya sih, em, generalis yang dimaksud dari Mas Juang tadi di platform front end ya, platform front end engineering. Itu kira-kira skill apa aja tuh Mas? Selain misalkan ya terutama coding di ini ya, coding di terkait dengan front end-nya gitu ya. Nah, selain itu biasanya atau mungkin Mas Juang sendiri, itu kira-kira skill apa yang Mas Juang kuasai mungkin terkait selain dengan front end yang masuk dalam kategori generalis tadi. Karena generalis Oke. itu kan nggak hanya fokus di front end kan biasanya. Kayak misalkan aku di Yes. back end juga aku melajari server dan lain sebagainya gitu. Nah, Yes, kalau di betul. platform engineering, requirement generalisnya itu menurut Mas Juang apa aja tuh biasanya? Oke. Mungkin aku start with the problems misalnya mas. Iya. Oke. Oh, Kayak based on misalnya problem. kayak yes, kayak problems yang real itu adalah kita kita pakai server. Mungkin ini akan jadi another talk di company kita ya. Mungkin spill sedikit adalah kayak ada teknologi yang dipakai itu misalnya kayak kita pakai spesifik teknologi itu server side rendering yang udah ada gitu. Let's say misalnya pakai PHP gitu. Let's say kita pakai PHP gitu. Terus akhirnya kita pakai Next.js gitu. Secara tidak langsung berarti kita itu akan impact cost kita. Satu kita perlu server spesifik untuk PHP untuk API, satu lagi Next.js gitu. Dan kebetulan Next.js yang dipakai pun dia harus di Dockerize di dalam Node server sendiri gitu. Jadi ada dua pods di sana untuk bisa jalan. Terus kayak tesisnya adalah itu kayaknya kurang optimum gitu karena frontend pun diakses secara internal dan kedua developernya harus akses itu di dua repositori yang berbeda gitu. So gimana cara kita menjembataninya adalah oke, gimana supaya si Next.js itu bisa masuk dalam satu deployment yang sama si PHP gitu. Sementara di Next.js-nya sendiri itu
tidak melulu langsung bisa support gitu mas. Itu jadi kayak mau nggak mau kita harus jembatanin. Oke, secara tidak langsung aku harus turun ke bawah sedikit untuk melihat how PHP working supaya kita bisa bisa serve that kind of things gitu. Caranya banyak banget gitu kayak. Oke, berarti mau nggak mau ngerti kayak oke, bisa nggak ada nggak sih kayak asiknya gitu kalau di frontend kan asiknya bubble-nya itu adalah kayak bisa nggak sih gue masukin VM JavaScript di dalam PHP gitu supaya akhirnya bisa di-render di sana secara server side atau sebenarnya as simple as gue rubah Next.js ini jadi SPA. SPA itu di-serve di PHP supaya bisa jalan gitu. Terus mekanisme yang udah ada gimana gitu. Jadi mau nggak mau itu menuntut gue untuk jadi generalist in a way supaya nggak takut nih untuk masuk ke sana terus ngelihat kira-kira poin mana gitu. Seringkali problem di sana adalah ini mas kayak kenapa itu penting di sini? Karena bisa jadi ketika kita tanya tim backend, mereka juga nggak ngerti how Next.js working gitu, supaya mereka bisa support itu. Gitu. Tanya di tim frontend, dia nggak ngerti PHP gitu. Jadi ini masalah yang, wow, ini mau nggak mau emang harus ada orang yang tahu nih, kira-kira di sini partnya mana yang bisa kita tweak, part mana yang bisa kita tweak lagi, supaya dua-duanya itu bisa progress dalam satu waktu. Itu sih mas. Mungkin yang aku Oh, maksud oke. generalis itu adalah itu. Oke, yang dimaksud generalis dari Mas Juang itu artinya berarti kita terbuka untuk mempelajari skill baru berdasarkan problem yang kita temui Betul, gitu ya. Misalkan ya itu betul. tadi yang Hmm, masalah di PHP dan SCS gitu dan lain sebagainya gitu Mas ya. Oke, oke. yes. Oke sih kayaknya itu dulu Mas. Thank you banget ya Hmm, buat sharingnya hmm, Mas Juang. hmm. Ya, sama-sama Mas. Siap, thank you Mas Rahmat. Makasih. Kebiasaan sini wajah-wajah baru di Gatherloop ya. Sebelum-sebelumnya di acara kita, Mas Rahmat sepertinya tidak ada. Thank you sudah bergabung. Right, cool. Menarik. Kita, si Zainal, oh ada Mas Damar, Rise Hand. Gini guys, semakin asik kalau kita coba secara langsung berkomunikasi gitu, tanyanya gitu. Oke, Mas Damar bisa langsung Hmm, open cam aja, ntar aku coba highlight dan ajuin aja pertanyaannya gitu. Waduh, sorry hmm. sorry belum bisa open cam mas, lagi belum mandi nih, maaf masih hari libur. Oh ya udah nggak Iya, apa-apa. halo Mas Juang, kenalin aku Halo Damar. Mas. Sekarang salah satu rekan kerjanya Mas Aka juga, beberapa kali main ke Mantap, Gatherloop juga. Nah, yang mau aku mantap. tanyain gini sih Mas, sebenarnya tuh kapan sih kita akhirnya menjadikan suatu hal itu sebuah masalah gitu. Contoh contoh Oke, misal begini ya, misal aku mau betul, betul. menyelesaikan permasalahan tentang API kontrak gitu. Tadinya kan cuma Oke. lewat klik up aja misal, atau ya lewat klik up katakanlah ya. Hmm, Ya udah tinggal hmm, ditulis aja, oh nanti API GT parameternya ini, terus nanti bodinya hmm, kira-kira seperti ini dan lain-lain gitu misal ya. Terus hmm. akhirnya muncullah di kantorku si Open API ini. Tadinya aku merasa pakai Yes. kalau misalnya kita pakai API kontrak terus ditulis di click up, terus habis itu teman-teman backend bikin Solve di aja gitu. Postman dan lain-lain juga nggak masalah gitu. Maksudnya Hmm, aku udah cukup merasa nyaman aja kan. Oh ternyata setelah adanya Open API itu cukup terbantu hmm, nih. Tapi apa ya maksudnya gimana sih kita tuh akhirnya melihat itu menjadi sebuah permasalahan ketika teman-teman yang lain aja mungkin tidak semua Tidak merasa melihat. bermasalah gitu. Yes. Itu sih yang mau aku Yes. tanyain. Oke Mas. Jadi sebenarnya itu juga sering banget ditanyain juga sama Aka, sama Dani gitu. Kebetulan kan pernah konteksnya bareng kayak gitu tuh. Kayak, Mas gimana sih cara kita nentuin sebuah masalah gitu? Apakah itu masalah atau enggak gitu? Biasanya tahu itu bermasalah atau enggak, multiple points ya tergantung objektifnya apa gitu. Misalnya kayak kalau objektifnya productivity, lu mungkin akan melihat itu sebagai sebuah masalah gitu. Kayak apakah itu prosesnya berulang terjadi? Oke, itu berulang terjadi. Apakah kira-kira bisa ada nggak otomasi yang bisa kita lakukan supaya itu cepat gitu? Jadi standpointnya dulu mas menurutku kayak standpointnya di mana nih gitu? Apakah itu masalah? Tentu tentu kalau misalnya nyaman dan progresnya udah jalan ya itu tidak jadi masalah gitu. Tapi kalau dari productivity standpoint bisa jadi kayaknya itu hal yang sama deh yang diulang-ulang dilakukan gitu. Jadi bisa nggak kita afford sebuah tooling atau apa untuk memastikan proses itu bisa jadi jauh lebih cepat dan lebih seamless gitu. Karena bisa jadi ada banyak case kayak gitu, ternyata ada perubahan API, nggak semua orang ke notifikasi gitu, ke notified gitu. Oh ada perubahan ini gitu, tiba-tiba ada break di front end dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya, nah di sana terus kenapa bisa tahu kalau itu sebuah masalah gitu? Kayak tadi satu standpointnya tentu mas, kayak ngelihat oke productivity, cost dan segala macam tadi matrixnya. Yang kedua adalah
menurutku yang esensial sebagai engineers yang aku appreciate ketika aku dari sipil terus pindah ke IT ini adalah eh, bahas gimana ya, kita punya GitHub gitu, kita punya Git. Jadi kayak kita bisa nge-explore different kind of problem terus ngeliatin kodenya orang gitu, gimana cara mereka nyelesain masalahnya, apa yang mereka pakai dan segala macam itu terbuka banyak banget gitu. Jadi seringkali dengan ngebaca kode orang, ngebaca blog orang, ngebaca artikel orang dan segala macam, itu ngelihat kayak oke, kayaknya ini relate deh sama problem yang gue alamin. Kadang itu nggak efek secara langsung, tapi ketika ada problem yang spesifik ada, kayaknya gue pernah baca ini deh. Nah, itu yang biasanya dipakai sebenarnya, Mas. Jadi, satu, mungkin paling pentingnya itu adalah standpoint-nya dulu. Mau ngeliat masalah itu dari sudut pandang mana dulu. Bisa jadi itu tidak masalah dari sudut pandang tertentu, tapi itu adalah masalah dari sudut pandang yang lain. Gitu, Mas. Menjawab nggak? Jauh nggak? Atau masih Betul. ngambang? Masih ngambang. Mantap. Cukup menjawab, Mas. Right, cool. Bisa langsung disambung mungkin dari Mas Rahmat Raisen. Boleh, Mas? Ya, ini Boleh. nyambung dari pertanyaan sebelumnya nih. Nah, ketika banyak Boleh. problem itu datang dan kita udah nge-list gitu apa aja problemnya di situ kan. Mungkin tips dari Mas Juang itu gimana ya cara untuk prioritisasi yang tepat gitu. Apakah misalkan dari biasanya itu kan high impact plus ini ya apa itu Yes, namanya yes. effort gitu Low ya effort. atau Pareto. gimana? Yes. Iya, atau low effort. Ya Nah, betul itu Mas. gimana? Aku biasanya pakai itu juga Pareto itu loh Mas. Jadi kayak bisa nggak kira-kira 20% waktuku dipakai untuk 80% progres. Biasanya emang kayak gitu. Tapi biasanya sebelum ngomong itu ya tadi di timku aku biasanya nanti dulu objektifnya apa gitu. Objektif kita tuh productivity gitu. Objektif kita itu cost reduction. Terus kita align sama bisnis gitu. Sama VP-nya ngobrol atau sama siapapun sama si CTO kalau memang punya akses ke sana ngobrol gitu ya. Ngobrol kira-kira prioritas kita kemana gitu. Oke, prioritasnya ternyata di productivity. Dari productivity itu udah ngelis gitu kira-kira apa aja nih masalah productivity yang ada gitu, dari sana dicek yang dikerjain lebih dulu yang mana, ya tentu yang paling less effortnya tapi impactnya paling besar gitu. Kalau high impact tapi juga high effort itu biasanya tetap ada gitu tapi ditaruh di bawah-bawah itu. Jadi kalau itu udah habis kan baru ketahuan oh ini selanjutnya gitu, baru kelihatan gitu. Biasanya tetap tetap akan melakukan itu karena kalau tidak melakukan hal itu Mas, itu less likely teman-teman di luar divisi kita itu agree sama solusi yang kita kasih gitu. Daripada lu pakai buat itu mendingan lu bantu bikin produk deh gitu dan segala macam. Jadi harus sedikit smooth gitu bernegosiasi dan lagi-lagi memprioritaskan itu. Aku yakin ketika bisa memprioritaskan problem. Nah, ini yang kadang susah Mas. Kadang yang susah itu adalah kayak tadi contohnya adalah bikin kayak expo gitu yang untuk bisa nge-update segala macam. Itu kan mereka tidak paham, mereka tidak punya sandaran yang sama gitu kayak oke, aku pakai expo, aku nggak mungkin memaksa dia untuk melihat expo terus melihat cara kerjanya gimana untuk dapat impactnya itu Mas. Jadi kayak jadi apa yang harus ditin pelan-pelan gitu, pelan-pelan diintroduce mereka sama sama konsepnya. Gimana kalau gitu kayak gini sambil jalan tuh bikin POC-nya gitu, yang paling gampang dulu aja, nggak perlu bagus kan, kayak tadi kan itu POC itu apa video POC-nya gitu, kecil aja juga masih jelek itu segala macam, yang penting bisa spread satu satu hari selesai gitu, oke gini idenya gitu, present ke mereka, terus bawa problemnya mereka yang selama ini terjadi sebagai pain point gitu. Oh ini Slack thread-nya loh, ini ribet banget loh kalau kalian pengen koordinasi soal rilis yang mana gitu, ya sampai akhirnya mereka ngerasa oh ya itu problem gua juga ya, susah nggak Mas bikinnya, baru udah make up the plan gitu. Ya dengan itu akhirnya mereka buy in sih Mas, biasanya buy in gitu, meskipun kadang ada beberapa negosiasi yang harus dilakukan, tapi ya itu artnya menurut. Menjawabkah Mas Rahmat? Ya menjawab Mas. Oke, kebayang. Terus, nah berkaitan dengan POC ya Mas ya, itu biasanya Mas Juang untuk bikin POC, apakah cuma intinya bikin demo aja atau biasanya Mas Juang sama bikin dokumennya juga? Jadi Oh sesimpel itu atau ya, sekompleks itu? tergantung. Kadang yang susah gini, yang susah itu adalah ngedistil si esensi dari problemnya Mas. Kadang itu yang lebih lama daripada bikin dokumen atau bikin POC-nya. Kadang gini, kayak aku harus ngobrol dulu sama tim QA, aku ngobrol sama tim SDET, aku ngobrol sama tim backend, aku ngobrol sama tim produk gitu. Aku bawa oke problemnya dari tim QA ini, tapi apakah produk itu mempersepsikan itu sebagai sebuah problem gitu? Itu enggak. Kadang itu menentukan form apa yang harus dikasih gitu. Apakah formnya itu berupa POC aja, atau formnya itu berupa RFC, atau formnya itu cukup ya discussion di dalam satu thread channel bareng gitu. Itu kadang menentukan itu. Jadi ketika beneran udah tahu, oke ini problemnya apa gitu.
Itu formnya baru ditentukan selanjutnya. Tapi biasanya ada standarisasi yang jelas di company kita, akhirnya kita pakai RFC untuk bisa ngejelasin itu. Jadi RFC ya dikumpulin gitu. Dia mau nggak mau akhirnya supaya lebih gampang mungkin. Oke, thank you banget Mas. Yes, mari. Alright, cool. Sip. Karena udah nggak ada yang resen lagi, mungkin kita beralih ke Slido ya. Mungkin Zainal boleh minta tolong share screen Nal? Oke, Mas. Wait. Ya, aku nggak expect ternyata di Slido juga rame. Rame, 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 rame. Oke. Ini mungkin ada yang tadi ya, yang aku bilang sebagai spesialis sama generalis itu adalah gimana kita mulainya gitu loh. Jadi apakah beneran harus dan pengen dipelajarin itu buat aku itu jauh lebih important gitu di sana dibanding Sorry, langsung ini ngotot menjawab untuk pertanyaan jadi atau spesialis yang gitu. mana tadi, Mas? Coba aja. Ya itu ada banyak pertanyaan soal apakah Aha. harus jadi spesialis atau menjadi generalis, apakah spesialis itu dan segala macam itu. Menurut aku ya kayak tadi sudut pandang itu adalah spesialis itu apakah kita harus early specialization atau late specialization. Ya, At ya. the end specialization mungkin itu penting di industri kita gitu dan kita nggak bisa ngelak itu. Tiba-tiba pengen jadi generalis aja itu kan nggak bisa juga kan. Jadi kayak path kesananya gimana gitu. Jangan langsung ketika baru mulai mungkin ya menurut aku langsung mulai terus langsung hyper specialization gitu, tanpa pernah explore yang lain. It's not that good juga gitu. Ya, Jadi ya. kayak kapan kapan kita harus specialize itu mungkin lebih tepat. I see. Alright, cool. Ini ada yang paling top nih Mas 12 sih. Like Oke. kalau udah terlanjur over self specialize gitu ya. Gimana cara belajarnya agar bisa cepat dan mudah menjadi T-shape beralihnya gitu Mas. Ini ceritanya udah terlanjur nih, kayak menggebu-gebu di awal gitu, tapi disadarkan dengan ngikut teh talknya Mas Juang gitu. Jadi dia mau berubah nih. Oke. Aduh, aku nggak punya jawabannya sebenarnya. Jadi kayak yang dilakukan itu adalah ya sebenarnya sering ngoprek ya. Kalau di programmer kan paling gampang itu ngoprek ya. Kalau emang areanya itu front end, mungkin coba-coba ngoprek bikin API-nya. Terus kalau emang biasa bikin API sama udah bikin front end, coba belajarin deployment-nya gitu. Terus ya mulai mulai cari area-area lain yang memang belum tahu gitu di engineering. Gimana caranya bisa ngasih produk dari zero to one gitu. Oh di sini gue nggak tahu gitu. Yang tadi pakai Vercel, misalnya coba belajar untuk coba nggak pakai Vercel lagi gitu. Nyewa nyewa VM, nyewa VM, coba masuk ke sana gitu. Yang biasanya pakai preview URL-nya punyanya Vercel gitu, bikin sendiri bisa nggak gitu. Yang mulai pakai oprek-oprekan sih. Cari area yang nggak nyaman untuk dikerjain, coba kerjain gitu melihat LLM, AI gitu selama ini pakai produknya gitu di Notion segala macam. Siapa tahu pengen coba buat itu, coba belajar gitu. Oh ternyata gue nggak familiar sama Python, ya coba belajar Python gitu pelan-pelan aja gitu. Toh nggak dipakai buat production, kan dipakai untuk eksplorasi. Jadi menurut aku eksplorasi kecil itu beneran ngebantu kita untuk jadi kind of generalis di sini untuk T-shape tadi. Tahu nih, oh ternyata kalau gue ngobrol sama teman gue di backend dan dia nggak ngerti sama gue, karena gue juga nggak ngerti apa yang dia omongin gitu. Berarti dengan ini matriksnya adalah komunikasi gue sama dia lancar gitu. Apalagi ya backendnya itu yang lagi di PDKT-in kan ya dan jadi kayak nah gitu dan jadi nanti cara PDKT-nya gitu dan bikin Alright, isu. user Aryo. Ini orangnya ada sih. Ada yang mau diklarifikasi gak Mas Aryo? Atau sudah menjawab Mas Aryo? Kayak orang lain. Cukup. Oh, Oh cukup udah. Mas, udah di chat. Siap. Mantap. Berarti bener ya. Nah akhirnya ada yang gak anonimus gitu. Nah, ini nggak tahu related atau enggak. Bisa tahu changes mana yang bikin bug keren sih. Jadi penasaran problem awalnya. Seperti gimana nge-propose ide tersebut ke atasan atau tim sampai jadi tools. Ya, what do you Yes, think, Mas? itu sama kayak yang tadi jawabannya sebenarnya. Jadi waktu pertama kali mulai ngelihat dulu nih dari standpoint productivity, communication bottleneck itu nggak bagus gitu. Jadi bisa jadi bukan masalah teknikal juga yang di solve ya. Ini kayak masalah communication gitu. Kira-kira berapa lama waktu yang dihabiskan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap problem situ? Oke, kita boleh rilis. Oh, ini ada bug atau enggak? Ternyata banyak gitu. Ternyata lama waktu yang dibutuhkan untuk itu. Karena itu sebenarnya problem yang udah known, cukup satu orang yang mau stand up sebenarnya untuk melihat kayak, ini masalahnya loh gitu. Kalau ini masalahnya, gue kayaknya punya solusi loh. Kayak sales aja gitu. Kayak, ini masalahnya nih solusinya kayaknya gini deh gitu. Kasih mereka beberapa alternatif produk gitu untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Terus cari yang paling gampang untuk deliver itu langsung gitu. Ya kayak tadi, bikin dulu aja kecil-kecilan.
Kira-kira kayak gini bisa nggak ngebantu mereka gitu. Biasanya tahap awal mereka kurang relate gitu. Tapi pelan-pelan dijelaskan dan dikasih konteks yang lebih luas gitu, karena mereka juga yang mengalami, akhirnya mereka dapat gitu. Ya baru dari sana, ketika problemnya udah jelas, terusnya apa, baru propose ke atasan. Kira-kira pengen ngerjain ini gitu. Dan impact-nya kasih tahu gitu, apa impact-nya gitu. Misalnya delay-nya berapa lama, bisa di-reduce jadi berapa lama gitu. Itu kan promise ya. Habis itu dia, matriksnya itu diukur. Yang persis kayak tadi gitu. Kita mau ukur matriks, oke, ternyata benernya udah delivered gitu. Lama-lama itu jadi culture baru sebenarnya, atau jadi problem baru, we don't know. Sampai itu kayak diimplementasi. Jadi caranya tadi ya, harus kayak problemnya dilihat, coba didefinisikan ulang, dicek ke stakeholdernya, apakah problem itu eksis atau tidak gitu, atau ada di kepala kita doang, terus bikin POC-nya kecil-kecilan, cari yang paling mudah untuk menyelesaikan masalah itu. Dan itu sih sebenarnya caranya. Menurut aku, ya so far itu yang cara digunakan. Oke, siap-siap. Oke, aku Gimana mau tuh? appreciate teman-teman yang ini Mas, yang dia nggak anonimus nih. Ada Mas Abdul. Dia Hmm. pertanyaan, selain deliver sesuatu untuk bantu produktivitas developer, apa platform front end juga bantu menentukan ekosistem teknologi yang dipakai di developer itu juga? Yes. Ya, karena mostly kita operating not on uh, not on consumer base, tapi lebih ke developer. Biasanya developer tuh kalau ngeluh tuh ke kita gitu, gitu kayak Dani gitu ngeluh tuh, Mas pengen masukin ini ke sini gitu. Terus biasanya kasih additional context lagi, bukan hanya harus front end loh dan yang bisa produktif di situ, misalnya harus juga back end gitu. Jadi akhirnya itu menentukan kayak direction ke depannya. Problem itu mau dibawa kemana? Apakah dengan teknologi yang existing atau dengan teknologi yang kita adjust untuk kebutuhan timnya kita gitu. More likely biasanya goalnya itu adalah incremental, itu artinya dengan teknologi kita nggak boleh benar-benar baru gitu biasanya ya, karena udah akses gitu produknya, kita perlu introducing one idea at the time gitu, jadi pelan-pelan aja dimasukin gitu, yang penting supaya semua orang bisa ngerasa teknologinya itu bisa dipakai barengan gitu. Itu Mas Abdul, jadi menentukan iya secara tidak langsung gitu, karena mau nggak mau kan habitnya terbentuk dengan tools yang baru dibuat gitu. Ketika tools yang baru dibuat itu biasanya ada tambahannya lagi. Akhirnya itu menentukan. Jadi ekosistemnya secara tidak langsung ngikutin itu. Tapi tetap itu loop back ya. Itu tidak tidak front end platform yang menentukan, enggak, itu biasanya aksesnya problemnya itu dari developernya gitu. Jadi ya dua-duanya harus happy itu di sana. I see. Gitu. Menjawabkah Mas Abdul? Mas Abdul Malik orangnya ada di sini sih. Gimana Mas Abdul? Halo. Sepertinya mungkin sedang terjadi sesuatu. Hmm. Oh, Mas udah Ilham tuh komen. lagi nanya. Oke, Hmm. Mas. Ya, Ilham, boleh langsung aja Ilham open cam dan ajukan pertanyaannya. Alright, Itu cool. masih di mute Mas. Oke. Oh ya, sorry. Ya, sebelumnya salam kenal Mas Juang, saya Ilham. Halo, salam Jadi kenal. mau nanya tentang sebenarnya lebih ke tas seorang platform engineer sih. Karena tadi sempat mention juga Mas Juang, sebenarnya platform engineer kan lebih ngebantu buat nge-solve problem-problem bisnis unit atau productivity kan sebenarnya kan, nggak relate langsung ke Yes. User gitu. Nah, Yes. Yes. jadi muncul pertanyaan, apakah sebenarnya kerjaannya si platform manager ini nggak apa ya, nggak ada timelinenya lah gitu, nggak ada timeline pastinya lah gitu, karena kan harus riset, harus jualan lah, jualan solusinya ke bisnis unit tertentu kan. Apa nggak terkait sama timeline ya pada akhirnya? Karena kalaupun tadi bisnis unitnya nggak disupport tuh sama entah toolings atau apa gitu dari tim platform, sebenarnya bisnisnya masih tetap bisa jalan kan sebenarnya. Yes, betul, 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 betul. Itu biasanya itu derivasi, Mas Ilham. Ini derivasi dari goals engineering in general situ. Jadi misalnya dari case-nya kita, kita biasanya dari chief dari chief kita itu datang dari tiga prioritas utama gitu. Misalnya kayak productivity, B dan C gitu. Ada tiga prioritas utama yang pengen kita solve gitu. Biasanya aku turunkan dari sana, Mas. Jadi apakah, dan itu biasanya time bound juga, Mas. Jadi time boundnya itu adalah kayak, oke, di quarter ini yang pengen kita solve gitu.
dari quarter ini yang pengen kita solve, oke, berarti aku cari-cari problem di sana yang kira-kira bakal ngebantu kita untuk sampai ke sana gitu. Kebayangkah? Jadi kayak, Iya, iya. oke, sekarang standarnya beda-beda nih gitu. Misalnya kayak kita pakai TypeScript misalnya. Sebelumnya pakai JavaScript dan sebelumnya untyped gitu. Jadi code kita migrate ke TypeScript tapi masih banyak yang pakai ini gitu. Misalnya gitu. Ternyata itu source of bugs yang banyak gitu. Padahal dari sana dia nggak ngomong soal itu kan spesifik banget ya. Dia ngomong soal gimana caranya nge-reduce bugs di production gitu. Berarti kan yang lebih terukur lagi adalah gimana nih sentry yang tadinya tebel gitu jadi lebih sedikit gitu. Nah, dari sana kan interpretasinya beda macam-macam ya. Oke, supaya lebih ini berarti kita harus defensif nih, harus ada skema, pakai ZOT misalnya. Oh, kalau pakai ZOT aja nggak cukup, berarti harus type-nya yang benar gitu. Jadi dan itu time bound mas sebenarnya. Gitu kayak. Jadi kayak quarter ini goalnya ini gitu, nanti baru report lagi. Jadi tetap bolak-balik sebenarnya. Nggak sebebas itu. Gitu. Oh, Tanggung iya, iya. jawabnya aja yang beda gitu. Tanggung jawabnya beda gitu. Iya, iya, iya. Itu mas Tapi Ilham. mungkin mau follow up dikit ya. Berarti mirip-mirip sama product engineer kan sebenarnya kan. Kalau product engineer kan Mirip, dari mirip, udah mirip. udah ada roadmap-nya lah. Quarter ini kita mau solve Betul. problem Di technical challenges-nya gitu. yuk, Mas Yuhan. Alright, cool. Sudah menjawab. Ada yang raise hand lagi. Mungkin karena Gitu udah dong. mulai banyak kali ya. Ya udah, boleh Mas Damar. Aku coba stop spotlight dulu, Ilham. Right, cool. Halo, halo Mas. Halo Ya, mas. mau nanya lagi nih, mumpung kepikiran. Yap. Aku mau bagi tips and triknya aja sih, Mas. Maksudnya minta Oke. tips and trik ke Mas Juang gitu. Hmm. Bayangin ada junior lah ya, Ya. junior di suatu company gitu. Hmm. Terus anggaplah kita merasa bermasalah sama suatu hal gitu. Atau Yes. kayaknya gue pengen ngide di bagian ini nih gitu. Ini kayak bisa deh diginiin Yes. gitu. Nah, terus Yes. kita mau bring up itu ke tim gitu. Nah, Yes. gimana sih cara yang tepat ya atau cara yang efektif buat kita ngejual itu gitu, buat kita apa ya marketingin itu gitu. Sedangkan Oke. misalnya mungkin senior kita belum tentu bermasalah sama itu atau mungkin Yes. sebenarnya nggak apa kayak bukan prioritas utama juga gitu. Yes. Atau mungkin dengan apa yang kita punya sekarang sebenarnya belum bermasalah-masalah banget misal atau hal-hal yang Yes. begitu-begitulah. Itu gimana ya Hmm. kira-kira? Tips and triknya ya mas ya. Um, Satu beneran harus very clear about the problems yang pengen di solve mas. Jadi ya tadi ya yang aku bilang sering banget kalau problems yang kita anggap sebuah problem setelah eksplorasi ternyata bukan problem-problem amat gitu. Contohnya apa ya? Oke, ternyata misalnya apa ya? Dari JavaScript pindah ke TypeScript gitu. Kita ngerasa itu penting urgensinya karena community pindah ke TypeScript semua misalnya. Terus kita anggap itu problems dan akhirnya ternyata di tim kita ya nyaman-nyaman aja kayak gitu nggak ada masalah gitu. Tapi kita harus beneran melihat gitu, apakah itu beneran problems dan impactnya apa ketika kita nge-solve problems itu, Mas. Yang kedua, ya lagi-lagi ya, itu harus di bring up ke sebenarnya di dalam satu tim biasanya ada yang outspoken ya, Mas ya. Biasanya ada yang outspoken dan didengar gitu. Coba aja one on one sama dia gitu, menjelaskan masalahnya apa gitu ya. Gain apa ya? Gain influence lah di dalam timnya gitu. Oh, berarti kalau kayak gini gue harus ngobrol sama orang ini. Nanti kalau orang ini buy in, berarti kemungkinan teman-teman yang lain juga buy in gitu. Ya praktikalnya kayak gitu ya. Tapi itu ditentukan oleh itu juga sih Mas, culture dari company-nya, culture dari timnya gitu. Bisa jadi itu bukan jadi prioritas akhirnya. Tapi biasanya yang aku lakukan kayak gitu kayak kalau ada problem sih aku cari stakeholdernya, itu dicek importance dari stakeholdernya kira-kira siapa yang bisa deciding gitu, siapa yang perlu acknowledgement soal problems ini gitu. Tapi kalau misalnya dia yang deciding, aku make sure kalau dia ngerti problem apa yang pengen aku solve gitu. Kalaupun ada komunikasi sama dia, bolak-balik sampai akhirnya kita bisa tahu beneran problem realnya apa gitu. Baru selanjutnya ya bikin prototipe kecil-kecilan untuk bisa cek gitu. Apakah problem dengan solusi yang kayak gini terselesaikan atau tidak.
Baru ketika di tim udah selesaikan, misalnya itu spesifik tim mas, terus pengen lebih besar lagi ke dalam sebuah satu multiple tim gitu. Ya itu hal yang sama yang dilakukan gitu. Siapa yang punya impact terhadap multiple tim ini, cari orangnya, terus itu gitu. Yang paling gampang itu adalah bikin dokumen sih, bikin RFC segala macam. Kalau memang culture RFC-nya udah terbentuk ya bikin RFC. Terus ngobrol sama banyak orang untuk apa untuk define masalahnya gitu. Jujurnya yang sampai sekarang masih sulit itu adalah being clear about the problems yang di solve sih gitu. Itu susah banget itu. Kadang itu jauh lebih lama mungkin mendefine masalahnya dibanding mendefine solusinya gitu. Gitu. Gitu Mas. Terjawab nggak ya atau ya sebenarnya open banget sih. Ya, ya, Eh, ya sih, setuju. Cukup menjawab, Mas. Siap. Thank you, Damar. Oke, Mas Oke, Aman. ini sebenarnya ada pertanyaan ini, Mas. Apa sebelum kita ada intermezzo dikit ya. Ada yang tanya, berapa gaji prinsipal kepala 2 atau 3? Aduh itu undisclosed itu. Random banget ya orang-orangnya. Iya. Eh, Aduh. aduh, mohon maaf. Kemarin HRD apa itu tuh rilis gaji pekerja tech di Indonesia gitu. Heeh. Nah, itu bisa lihat di sana aja kayak distribusi normalnya. Oke. Sip. Oke, mungkin terakhir ya karena udah mulai sore juga. Dari Aka nih terakhir Raisen, aku kasih kesempatan Kak sebelum kita beralih ke sesi berikutnya. Gimana Kak? Oke, aku mau tanya lagi nih. Gini, gimana caranya kita itu bisa ngebangun culture buat ngulik lah, riset terkait ini ya, terkait per front endan atau terkait ke platform front end gitu ya di sebuah tim gitu. Nah, tapi kondisinya kayak gini nih. Imagine kita ada di tim yang kecil gitu. Belum ada produk pemisahan antara produk engineer lah, platform engineer ini benar-benar timnya kecil, benar-benar baru mulai gitu. Seniornya agak banyak, kebanyakan kayak junior atau mid level gitu kan. Nah, nah, tapi kita Kayak tuh problem lu kalau banget nih kayak. timnya Iya, kecil ini gitu, lagi kita curhat Mas pengen sebenarnya Mas. kita pengen improve gitu kan. Kita pengen improve, kita pengen timnya growth, pengen timnya itu apa ya? Ya kalau pengen ideal tuh semuanya pengen jadi inilah ya, pengen jadi senior semua lah, pengen improve semua lah teknikalnya gitu kan. Nah, tapi kerjaan tiap hari itu kan ada ya, kayak product engineering pasti ada kan, timeline di product itu kan pasti ada. Nah, gimana caranya teman-teman bisa tetap apa ya, kita bisa tetap ngulik gitu di kantor gitu, entah bikin apa event sharing session lah atau apa. Nah, tapi nggak mengganggu timeline development juga, timeline produk juga. Itu gimana cara ngebangun culture-nya? Harus bikin event kah atau sharing session kah atau membaca buku bareng atau apa tuh? Gimana caranya biasanya gitu? Ya, mungkin Biasanya gitu sih. yang gua tangkap itu apa ya? Kesukaan itu nular Kak. Itu yang gue lihat ya. Kayak contohnya kayak lu suka banget ngoprek motor gitu. Terus ya lu ngoprek terus tiap hari gitu orang bakal ngeliat kayak oh, ini orang ngoprek motor mulu gitu. Ya yang tadinya lu nggak tertarik sama motor paling nggak ada orang nanya lah tetangga lu gitu kayak apalagi mas yang dioprek gitu atau ngoprek Tamiya gitu. Terus akhirnya dia ngelihat itu dan belajar gitu. Yang paling efektif praktikal menurut gua kalau kayak gitu adalah random channel Kak. Gue ngerasa dulu tuh di company kita sebelumnya itu ada satu channel itu random yang kita share teknologi apa aja gitu dan semua orang masuk ke sana gitu loh. Termasuk kayak showcase apa yang lagi lu buat gitu. Oh, lagi buat ini nih ya showcase aja gitu ke sana. Terus kayak kalau ada yang menarik ya itu di share aja gitu. Ya paling enggak dari sana tahu kalau oh ternyata ternyata seru ya share kayak gitu. Jadi ngoprek itu seru ya. Habis itu juga kan ketahuan ya yang sering share siapa, yang itu lu bisa ngelihat dia kayak wah ini kayak ini partner gua nih untuk ngoprek yang kayak gini nih gitu. Deketin baru kayak kayak lu ke Dani misalnya kayak lu kenapa mau belajar bareng sama Dani gitu. Mungkin ya awalnya dari kayak gitu loh share terus Dani nangkep itu sebagai sesuatu yang seru gitu. Terus lama-lama jadi ngobrol terus-terusan terus akhirnya belajar bareng segala macam. Ini kan bisa dari sana ya. Dua orang itu nanti bisa nambah lagi nggak ya? Mungkin gitu. Mungkin tetap dua orang, mungkin enggak gitu ya. Tapi tetap aja sharing segala macam. Itu orang yang punya ketertarikan yang sama bakal bakal ketemu dan ngobrol juga. Gitu. Cool. Tuh ada yang Ya, nanya Oke, tuh. Mas. menular sih berarti emang. ini apa Hmm. namanya? Hmm.
bisa dimulai dengan gimana caranya ngebuat ngoprek ini atau ngulik ini itu kayak dilihat sebagai hobi gitu ya oleh teman-teman yang lain. Karena tadi kegemaran atau kesukaan atau hobi tadi itu bisa nular gitu kan. Nah, akhirnya tuh yang ngebikin culture di timnya itu tercipta gitu kan. Dengan tadi bikin entah branding channel atau misalkan aku lagi ngulik A gitu ya udah share aja ke channel tersebut. Ya, aku lagi ngulik ini seru banget bla 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 bla. Ada yang tertarik gak? Kalau tertarik, ayo sharing-sharing yuk gitu kan. Dari satu akhirnya ada lagi yang ngulik yang lain, yang lainnya join lagi, akhirnya tercipta culture tadi gitu ya. Ya kayak cara yang lu lakukan sekarang, misalnya lu bikin Gather Loop, lu ngumpulin orang-orang yang punya interest yang sama, yang enggak gitu kan, sebenarnya lu akhirnya nge-broadening itu kan, lu bisa punya orang kayak, oh kalau ngobrol ini sukanya sama dia nih kayak gitu. Jadi ya itu sudah dilakukan sebenarnya. Ya bikin itu kalau di kantor ya bikin aja satu tempat yang orang bebas aja ngoprek-ngoprek aja gitu, tanpa perlu melihat itu sebagai sebuah bisnis matrix atau melihat itu sebagai sebuah pencapaian personal gitu. Emang kan for the sake of, ya udah lagi ngoprek ini nih, ada teknologi bagus nih kayaknya gitu. Ya udah discuss aja gitu. Nggak, kadang nggak perlu ada tujuannya itu kak. Ya udah itu kayak main aja gitu. Main layangan sore ini sama kemarin apa bedanya gitu. Iya Iya, sama iya, aja iya. gitu, tapi kenapa tetap enjoy gitu ya? Ya suka aja gitu main layangan, gak ada waktu lain gitu ya. Mungkin banyak orang ngerasa kayak, gue gak punya waktu lain makanya gue ngoprek gitu. Gue Iya, nggak iya, punya, iya. masih belum punya cewek nih kayak Dani gitu kan, terus ya udah gue ngoprek aja gitu kan. Jadi jadi ya itu kan kegiatan yang diisi daripada kosong ya Dan ya. Heeh. Betul. Termasuk kenapa aku live TikTok malam-malam, Mas. Iya, itu Iya, kan iya, iya, nular iya. akhirnya gitu, teman-teman baru Iya, 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 atau iya. Oke, oke. Ya, tercerahkan sih. Langsung ini nih kebayang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oke. Wis. Ya, thank you Om Ju, thank you Om Ju. ya. Siap. Thank you juga. Ditunggu. Ini ada tim membernya tuh si Damar. Aka ada action item. Si Aka ada action item katanya. Mar, ditunggu aja. Dia mau ngapain ntar lagi. Yang seru aja kak. Oke, cool. Karena udah mulai sore, teman-teman kayaknya bisa diakhiri aja sesi tanya jawabnya. Buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan ganjel kayak, kayaknya aku ada sih, tapi mungkin karena waktunya habis, boleh banget ntar diskusi lebih lanjut di grup atau DM Mas Juang di IG juga, feel free gitu ya. Dan ya, thank you banget buat teman-teman. Kita bisa akhiri sharing sessionnya. Dan ya, kalau aku bisa, ya gimana Mas? Aku kira Mas Juang angkat tangan gini barusan. Sorry, sorry. Ya, ada beberapa hal dan poin yang menurutku penting dan untuk kita, dan aku rasa perlu highlight gitu ya. Kita tadi banyak ngobrolin hal, kita ngobrolin soal early specialization versus late specialization gitu. Dan ya dari standpoint Mas Juang itu highly recommend untuk ya late specialization justru. Kenapa gitu? Karena ketika kita late specialization itu kita sebagai seorang software engineer gitu ya, itu bakal melihat problem secara berbeda dan lebih holistik gitu ya. Karena kayak semisal kita, oh ini sebuah problem, oh ya udah pakai teknologi ini gitu. Padahal gak sesimpel itu, gak sesimpel kita pakai itu gitu. Atau kita juga biasanya jadi terhindar tuh sama yang namanya over engineering gitu. Dan sebenarnya juga kayak nggak jarang suatu problem itu sebenarnya adalah irisan antar domain dan bidang gitu. Sehingga mau nggak mau kita juga tetap harus perlu tahu nih kayak domain lain tuh seperti apa gitu. Karena ada problem yang memang irisan antar domain dan ya nggak mungkin kita rely kayak kalau problem yang dikasih analogiin tadi mungkin Next.js sama PHP nih harus berbarengan gitu. Nggak mungkin kita menuntut untuk teman-teman back end untuk memahami tentang Next.js enggak gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu tadi. Dan satu hal yang kurasa penting juga kayak karakteristik kita gitu. Itu sebagai software engineer bakal beda juga gitu. Entah kayak dari kita cara belajarnya dan kita juga jadi lebih adaptable gitu terhadap suatu perubahan itu bakal beda banget gitu kayak oh ini kita ada kebutuhan ini kita gimana kalau misal switch itu dan itu bakal mudah banget bagi kita gitu dan ya sekali lagi teman-teman at the end again gitu meskipun kita late specialization gitu role kita tetap specialize gitu jadi ya memang ya spesialis gitu kan tapi ya yang poin yang dimaksud generalis itu adalah gimana kita di belajar awalnya aja gitu. Dan aku juga mau appreciate antusiasme teman-teman dari tadi ya. Ada yang nanya soal gimana out of topic sebenarnya, cuman kurasa itu menarik gitu. Kayak ngedefine sebuah masalah dan proses mengepropose-nya
gimana ngebentuk suatu culture yang barusan ditanyain sama Aka gitu. Dan ya beberapa teman-teman juga curhat masalah kantornya gitu. Itu sih mungkin poin yang gue bisa dangkap. Sekali lagi thank you buat Mas Juang atas semua hal yang udah di-share tadi gitu ya. Dan iya dadah itu. Dan nggak kerasa gitu ya. Awal-awal ternyata mulai berguguran pasukan kita tinggal 20 orang dan ya mari kita sisakan waktu yang tersisa untuk foto bareng kali ya. Teman-teman boleh open cam minta tolong Ya 20 orang. foto. Ya, seperti biasa dokumentasi. Lah, Paman ini mah Ilham, ada tolong ke atas Paman Ilham. Ilham Surya Pratama tapi dua orang yang berbeda ya? Waduh, Guys, Indra itu Indra, kamu di sana aja. Indra, Ilham aslinya 2 orang gitu. jangan Indra. Right. Ini mungkin kita sambil tunggu ya. Anonymous. Ini kita bakal tahu guys. Anonymous tuh siapa orangnya? Apakah dia akan open? Mas Aryo, Bukhari Muslim, Arif. Arif ada di situ gak? Suruh itu kan. Rif, jangan foto dulu Rif. Foto Ini ada dulu. Diana juga. One and only cewek yang tersisa di sini. Kalau mau open cam teman-teman silahkan. Syaif, Samsul. Aku hitung sampai 5 detik. Screenshot, sorry. Dan Ya gimana? siapa yang screenshot? Ya udah aku nggak apa. Teman-teman kalau yang lain mau nge-cover gak apa juga. Cuman aku coba hitung ya. Wih, Mas Damar kayaknya udah ini nih, cuci muka ya demi foto. Oke. Belum. Biar ada mukanya. Siap. Oke, cool. Aku coba hitung kali ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, mantap. Udah kefoto semuanya. Ya, sekali lagi thank you buat Mas Juang yang udah menyempatkan waktunya untuk sharing. Obviously teman-teman belajar banyak dan thank you sekali lagi untuk sharing dan ilmunya dan kesempatan dan keluangan waktunya untuk berbagi dengan kita. Mungkin sebelum kita akhiri Mas Juang mau say something ke teman-teman apapun itu, statement kah apapun. Oh, enggak. Jadi ya gitu aja sih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya tetap belajar sih, tetap curious. Belajar for fun aja guys. Bisa, meskipun nggak instalatif. bocoram. Ya gimana Mas Yu? Ya, menurutku ya belajar aja for fun gitu. Jadi jangan terlalu mempedulikan spesialisasi dulu gitu. Ketika early belajar apapun yang harus dipelajarin gitu. Nanti sambil cari teman untuk spesialisasi bareng-bareng mungkin mau sana sini gitu. Yang penting joyfulness-nya dulu yang dibawa. Ini udah kayak motivator ya. Udah kayak motivator ya. Cocok nih udah. Aduh, motivator dengan kata-kata klisenya biasanya. Oke. Terima kasih semua. Ya, thank you Mas Juang sekali lagi.